membuat cover tanpa seizin penciptanya. Karya orang kan juga harus dihargai kan. Lesti adalah pemenang Dangdut Akademi pertama, dan saya yakin banyak menjadi inspirasi dari para dangduters muda di Indonesia juga. Cidi, tanyain si Salsa. Oh ya, kita tunggu di itu ya. Oke, Mama Ais, mungkin langsung aja nih update yang lagi rame. Ian Gores kan soal itu. Iya, dan dia justru berterima kasih sama Mama Ais yang lebih sopan, lebih ada izinnya gitu untuk memakai lagunya. Nanggapinya gimana? Kalau soal yang ini aku nggak tahu case-nya ya, gitu. Nggak tahu apakah Lesti yang posting atau TV-nya. Tapi memang untuk yang Mas Yoni ini, Mas aku sendiri pun belum boleh loh nyanyi lagu Mas di TV karena nggak tahu ada masalahnya apa. Jadi aku kadang kalau yang hal-hal kayak gini maksudnya sedih sih karena lagu aku tapi aku nggak boleh nyanyi gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang untuk case-nya Lesti, aku masih Dede kemarin sempat cerita doang bahwa dia disomasi, tapi aku belum ketemu langsung kan, jadi nggak tahu somasinya itu seperti apa. Kayak ke Mas Yoninya juga aku belum nanya seperti apa gitu. Jadi aku sih berharapnya antara penyanyi sama pencipta semoga nanti undang-undangnya jelas, pengaturannya jelas, supaya kita juga nggak khawatir kalau menyanyikan lagu orang atau si penciptanya juga, karena menurut aku tuh jujur aku selalu ngomong di grup yang semua ada pencipta ada pemusik, aku bilang rindu kebersamaan antar sesama seniman, karena kan biar bagaimanapun kan penyanyi sama pencipta itu sama-sama saling membutuhkan. Sebenarnya kalau lagunya si pencipta ini didaftarkan di LMK dan LMKR, sebenarnya hasilnya nanti akan di sana gitu. Tapi kalau umpamanya kayak Mas Yoni atau apa mungkin nggak mendaftarkan, ini bisa terjadi. Terus kayak kalau umpamanya mau membuat recycle atau mengcover memang harus izin. Tapi aku nggak tahu kalau case-nya Lesti ini seperti apa. Lesti hanya nyanyi di TV, orang yang memposting, atau Lesti membuat cover, posting di YouTube-nya dia. Karena setahu aku yang aku Lesti nyanyinya waktu di Indonesia. Jadi tapi aku nggak tahu nih yang dilaporkan kasnya yang mana. Tapi aku sendiri pun karena kayak mau nyanyi lagu-lagu orang yang bagaimana tuh kayak ada rasa ketakutan untuk hal kayak gini. Jadi aku bener-bener nih seorang penyanyi nih sekarang menunggu kejelasan daripada aturan supaya kitanya enak gitu ya. Karena jujur kalau aku sih semuanya pengennya berbagi lah semua ya kan, pencipta dapat, pemusik dapat, penyanyi dapat, karena biar bagaimanapun ini adalah pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kan harus mendapat imbalan ya. Tapi sebenarnya ini juga kewajibannya LMK dan LMKN, justru karena aku sih pengennya nih kita bersatu untuk mempertanyakan LMK dan LMKN ini. Setiap kali mentransfer kita itu reportnya ada, ini dari mana nih bisa ada jumlah ini gitu loh. Kalau aku kepengennya mudah-mudahan lah dengan adanya seniman-seniman sekarang di DPR, karena kan DPR itu adalah tempat untuk undang-undang, untuk membuat undang-undang. Mudah-mudahan ada kejelasan sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi. Mais kalau memilih salah satu kan kayaknya nggak mungkin karena dua-duanya kenal baik gitu yeah. Mais. Tapi di case ini tuh Mais lebih ke komunikasinya lebih. Aku pengennya mereka bertemu aja, komunikasi. Ini kan kejadian kayak gini nih ya, Ari Bias sama Agnes karena tidak ada komunikasi. Lesti sama Mas Yoni pun mungkin karena tidak ada komunikasi. Jadi pengennya tuh udah ketemu aja, discuss komunikasi maunya seperti apa gitu. Karena kalau aku bukan tipe orang yang seneng ribut-ribut, apalagi sampai saling melapor, enggak lah. Karena seniman tuh sejatinya adalah, kalau aku ya, aku ngerasa antar sesama seniman tuh kayak bersaudara. Kalau aku
saling membutuhkan gitu. Ya, jadi aku nggak mau nih kalau ada case-case yang begana begini gitu. Yang untuk dihadapi. Tapi mama tuh dulu ngerti banget caranya menghadapi aku. Gimana porsinya mama harus jadi manajer aku, jadi ibuku dan jadi sahabatku. Jadi aku nggak pernah cerita ke orang dan nggak pernah kepingin cerita ke orang karena aku percaya paling benar cerita ya sama mama. Gitu. Masih sampai sekarang masih belajar, masih trial error. Tapi ya pelan-pelan karena kan mengikuti perkembangan pribadinya Aisyah dan kedewasaan dia juga. Kak Denada, izin dong, ini kan sebagai penyanyi juga ya kayak sekarang tuh lagi banyak banget musisi itu yang digugat-gugat terkait hak cipta gitu. Kalau dari Kak Denada sendiri menanggapi hal tersebut seperti Gak apa? apa-apa, ini kan satu proses belajar buat kita semua, termasuk buat aku ya. Udah tahu belum kalau Lesti Kejora itu terancam di penjara 10 tahun dan denda 4 miliar. Gara-garanya apa? Gara-gara nyanyiin lagu dangdut yang pernah terkenal dulu. Masya Allah ya. Mulai sekarang ece-ece kalau karaokean di rumah Manda, ece-ece kalau sing a song di dalam room gitu ya. Hati-hati ya. Jangan sembarangan nyanyi, nanti Ece kena denda. Jadi Ece harus minta izin dulu sama para pencipta lagu yang sudah ada di alam baka atau masih berdiri tegak di dunia dan di akhirat. Menurut Ece tentang kasus ini gimana? Iya ya, ada Lesti mah artis terkenal. Kalau misalnya kayak Manda, kayak Ece Merehme atau Cek Kokom nyanyi ya Ce ya, kira-kira bakal kena gugatan gak ya Ce ya? Terus mau nanya, ini tuh ada pasalnya atau enggak sih kalau misalnya kita nyanyiin lagu orang lain? Buat yang tahu tulis di kolom komentar. Hujan, angin, tiba-tiba Lesti Kejora mau dipenjarakan 10 tahun. Hah? Pansos, itu mah pansos. Maaf nih, mungkin langsung sebagai teman dari Lesti sama Rizky Bilar melihat kasus yang sedang bergulir sekarang masalah royalti, gimana sih sebagai teman? Apa ya? Kalau dari aku kebetulan ngikutin ya nih dari Ahmad Dhani, Manji juga kan sahabat aku banget tentang royalti. Waktu itu juga sering ribut bosan tentang kotak. Ya jadi memang aku sempat bahas juga sama Rian Demasif gimana tentang royalti pentingnya. Kalau di negara maju kan udah sangat jelas ya aturan tentang royalti, hak cipta dan sebagainya. Di Indonesia kan memang belum kuat banget nih, makanya Pak Ahmad Dhani sangat memperjuangkan nih seperti itu. Nah terus untuk yang mungkin somasi ataupun yang nuntut Dede saat ini sedang bergulir, tentunya kita akan menaati aturan hukum yang berlaku. Tapi jangan sampai ya Dede tertekan karena memang harusnya kalau aku sendiri sih seorang diva yang nyanyi lagu aku senang banget sih gitu. Apalagi misalnya karya ini benar-benar nyanyi Dede pasti jadi jauh lebih bagus dan sebagainya. Ya harapannya ini terselesaikan dengan baik sih gitu kedua belah pihak, karena memang dari segi aturan atau ini kan memang masih banyak yang memang belum kokoh ya dalam aturan royalti dan hak cipta ini gitu. Itu sih. Dan mungkin Dede kan juga orang yang sangat humanis ya, artinya kalau memang misalnya ada hal-hal yang dilanggar yang tanpa sepengetahuan Dede mungkin dia bisa diselesaikan lah secara baik-baik gitu. Harapannya bisa diselesaikan secara baik-baik sih. Oke Pak, melihat gak sih sebetulnya ini ditujukan gugatannya salah alamat? Seperti itu gak sih melihatnya bahwa sebetulnya ya Dede kan ada seorang penyanyi ya, ada belakangnya ya, ada segala macam lah gitu kan. Nah kalau aku pribadi ya di sini kan namanya aku juga nggak ahli dalam hukum ya, apalagi kembali hukum royalti dan hak cipta ini masih belum sangat kuat di Indonesia. Yang jelas juga gitu, misalnya jika pun memang Dede yang dikirimkan suratnya, tapi kan Dede juga pasti ada info, ada panitia ya yang mungkin meng-approve untuk nyanyi tersebut, atau jangan-jangan di request untuk menyanyikan lagu itu seperti itu. Tapi apapun ceritanya, menurut aku kita nggak mau merugikan pihak manapun dan harapannya bisa diselesaikan dengan baik dan bijaksana lah. Tapi sampai ada berkomunikasi nggak sih? Belum, karena kemarin kan Dede alhamdulillah ini ada podcastnya Dede lah, nanti biar Dede aja yang ngobrol. Ya alhamdulillah aku jadi sponsor utama untuk podcastnya biar Dede tetap kreatif dan tetap produktif meskipun udah anak 2 saat ini gitu. Jadi bisa tetap berkarya di rumah aja. Itu udah deal, tapi kita mau ketemu, kebetulan jadwal kita tabrakan. Dede juga mau, ya ini Dede kan barusan login ya dari fans MU jadi fans Liverpool. Jadi dia nemenin sang suami lah untuk merayakan championship dari Liverpool. Jadi setelah balik mungkin kita banyak ngobrol lah, karena memang harus ketemu, dijadwalkan harus ketemu. Oke Pak, kondisi psikis Dede terpengaruh gak sih dengan komentar yang deng segala macam? Kalau saya lihat ya sekarang Dede baik-baik aja, alhamdulillah bahagia gitu, semakin harmonis, alhamdulillah gitu. Itu sih yang aku lihat, apalagi dari sosok Bilar juga seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan Dede dengan jam terbang yang udah luar biasa, apalagi menurut aku ya ini pasti Dede bisa laluin lah gitu. Jadi ya
mudah-mudahan yang terbaik buat Dede. Bilar sendiri gimana nih mungkin menanggapi kasus ini pertama kali? Mungkin udah sempat apalagi ngobrol Bilar, nggak sih kan? pengalamannya kan juga udah lumayan ya gitu. Jadi menurut dia ini nggak ada jadi masalah besar gitu. Ya tapi tetap pasti sebagai suami dia akan tetap akan tetap lindungi, protek keluarganya, dan kembali semoga semuanya baik-baik aja. Berarti menurut Bapak sendiri itu terkait diri dilaporkan itu memang haknya Yoni Dares sendiri berarti? Iya, namanya orang ngelapor ya, ada-ada aja kan sekarang, orang lapor lah, orang somasi lah, orang inilah gitu. Ya sekarang begitulah, udah memang caranya. Jadi ya mudah-mudahan kembali, mudah-mudahan ini harusnya bisa dibicarakan dulu baik-baik dan bisa diselesaikan baik-baik dan yang baik-baik buat semuanya. Oke, saya main bola dulu. Boleh. Soalnya katanya gini, Yoni sudah sempat datang ke rumahnya, Pak. Yeah. Mungkin nggak sih seorang Dede tidak merespon, tidak menerima tamu dengan baik? Jangankan itu, ini ya main bola ini kita datang nih ke rumahnya yang Dede nggak pernah ketemu dia sekalipun, dimasakin kepiting, dia yang masak lagi gitu. Boleh welcome, apalagi dia tahu kan dari awal Bilar banyak temennya gitu. Dede ya orangnya extrovert kan, bukan introvert ya. Cuman ya namanya kita bertamu ke orang kan kadang mungkin ada etika ya, memang nggak ada orang di rumahnya itu mungkin, atau cara kita berkomunikasi dulu, atau minimal kita cari dulu siapa nih yang kenal sama Dede untuk dikomunikasikan bahwa kita mau silaturahmi. Sama saya juga, kadang ada orang nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan ke rumah saya belum tentu saya terima loh, padahal rumah saya terbuka lebar, security saya semua, baik rumahan maupun gitu. Ini masalah etika aja sih menurut aku, dan mudah-mudahan kembali bisa selesaikan dengan baik dan yang baik-baik semuanya. Oke, assalamualaikum. Berdasarkan keterangan polisi, Lesti Kejora sejak tahun 2018 diduga telah menyanyikan beberapa lagu Yoni Dares dan menyebarkannya melalui berbagai platform digital seperti YouTube tanpa izin resmi. Bila terbukti bersalah, Lesti Kejora dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ancaman hukumannya tak main-main, yaitu 4 tahun penjara atau denda sebanyak 1 miliar rupiah. Ancaman hukuman dalam kasus ini adalah pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda hingga 1 miliar. Sebagaimana diatur dalam pasal 113 Jungto, pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta tutup Kombes Adi Ari. Seperti diketahui, Lesti Kejora merupakan pedangdut muda kenamaan tanah air yang sukses berkarir sejak belia. Lesti memulai karirnya di usia 14 tahun lewat ajang kompetisi menyanyi The Academy, punya karir mencer. Tak heran bila Lesti Kejora hidup bergelimang harta. Berikut deretan ladang uang istri Rizky Bilar yang tak hanya berasal dari dunia entertainment dan juga bisnis. Lesti Kejora memang kerap warawiri di layar kaca usai keluar sebagai juara 1 di ajang kompetisi bernyanyi di Academy. Tak hanya on air, pedangdut berusia 25 tahun ini juga terlihat kerap tampil di acara off air loh. Pada tahun 2021 pernah terkuak bahwa tarif manggung Lesti mencapai 350 juta. Hal ini diketahui dari sebuah video yang pernah menayangkan kehadiran Lesti Kejora off air di acara pernikahan di daerah Cilegon. Karena video tersebut viral, banyak netizen yang penasaran beberapa tarif yang ditawarkan Lesti jika ingin mengundangnya di pesta pernikahan. Kala itu pihak keluarga penyelenggara pernikahan mengatakan honor Lesti sekali manggung mencapai 350 juta. Selain bernyanyi, Lesti juga kerap warawiri di berbagai program acara berbagai bintang tamu. Tak sendiri, Lesti bahkan kerap menghadiri suatu acara bersama sang suami Rizky Bilar dan putranya Abang L. Selain itu, Lesti juga merupakan salah satu public figure yang memiliki jumlah pengikut banyak di Instagram, yakni 29 juta. Tak heran ia pun kerap melakukan endorsement berbagai macam produk mulai dari busana, kosmetik, hingga makanan. Hal tersebut menjadi salah satu sumber kekayaan Lesti yang terbesar. Diketahui jika satu kali mempromosikan produk Instagram Lesti, klien bisa merogoh kocek hingga 50 juta.